Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hervela Febriani dari kelas 23 TIF. Jadi di sini pada praktikum pertemuan 4 itu sudah membahas mengenai intent ya. Intent itu mengirim data antar activity, kemudian life cycle activity, dialog and pop-up components, dan juga material card view. Nah, yang dimana langsung saja tujuan dari praktikum ini ialah memahami life cycle activity pada Android Studio dan bagaimana caranya itu bekerja. Yang kedua, menerapkan material card view untuk membuat tampilan menjadi lebih rapi dan juga lebih fleksibel. Terus yang ketiga itu membuat interaksi antar activity seperti berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Terus dan yang terakhir, tujuannya itu menggunakan komponen UI interaktif seperti to, snackbar, dan dialog untuk meningkatkan pengalaman si user. Kemudian, pada bab 1 implementasi modul dan latihan, dari praktikum 4 ini didapatlah pemahaman masalahnya, itu bahwa mahasiswa diminta untuk memahami bagaimana life cycle activity bekerja di Android Studio, mulai dari cara penggunaannya dan bagaimana caranya bekerja, terus juga menerapkan tata letak yang responsif menggunakan constraint layout dengan komponen material card view, dialog, dan juga snack bar. Untuk langkah kunci dan keputusan desain itu yang pertama, kita harus mendesain layout untuk page custom 1 dan custom 2, yang dimana custom 1 ini kita diminta untuk menampilkan deskripsi dan juga gambar sesuai dengan tema masing-masing, yang dimana saya mendapatkan tema itu untuk booking lapangan olahraga. Tentu saja di custom 1 itu saya juga ada menerapkan material card view, yang dimana material card view ini berarti itu contohnya kayak grid di dalam grid. Jadi ini sudah ada parent, tapi terdapat lagi subparent. Dan ini baru child-nya. Dan hasilnya yang kita terapkan itu kayak gini. Nah, untuk text view ini yang pertama, saya ganti ID-nya itu menjadi TV judul. TV judulnya itu lapangan paling sering di booking. Terus juga saya menggunakan layout-nya itu dua-duanya web content. Jadi dia itu kayak lebih selaras kanan kiri dan atas bawah. Terus untuk fontnya saya menggunakan font Pappins Bold dengan teks kode teks colornya itu saya biru biru apa ini ya, biru bold. Kemudian saya juga menambahkan deskripsi singkat yang dimana ID-nya itu saya buat jadi TV deskripsi. Hanya tampilan biasa yang menggunakan fontnya itu Poppins regular. Terus juga itu saya menambahkan gambar. Nah, gambar ini kayak bentuknya kan grid dalam grid, maka dari itu kita perlu menerapkan material card view-nya itu supaya untuk tampilannya ini menjadi lebih rapi. Kalau nggak kita terapin ini, itu nanti bakalan kayak kita itu selalu menghubungkan ini menjadi satu gitu. Jadi kalau menurut saya itu nggak efektif dan nggak fleksibel untuk di Android. Karena nanti patch-nya itu menjadi nggak cukup kalau kita nggak menggunakan grid. Nah, cara penerapannya itu yang pertama kita panggil dulu constraint layout material card view-nya dengan com Google Android material card view. Terus juga baru kita masukin constraint layout-nya dan kita masukin komponen-komponen layout yang ingin kita input, yang ingin kita buat tampilannya. Nah, terus juga untuk desain custom yang kedua itu seperti tampilan biasa juga, saya menggunakan constraint layout dan menambahkan komponen seperti text view untuk judul page-nya. Terus juga saya menambahkan inputan item yang menggunakan komponen spinner. Dan saya menambahkan inputan biasa untuk input nama dan juga input tanggal. Dan button untuk search sama logout-nya. Kemudian
kunci yang kedua itu menerapkan activity life cycle, yang dimana activity life cycle ini saya menerapkannya itu di hmm, custom satu activity. Dua itu saya menerapkan life cycle activity. Saya menerapkan life cycle activity ini di custom satu activity untuk membuat dia itu memberikan setiap kita melakukan aksi di aplikasi tersebut, maka itu bakalan menampilkan informasi dari aksi yang kita lakukan. Nih, nah di sini ada on start, on resume, on pause, on stop, and on destroy. Masing-masing ini yang dimana kalau on start itu dia akan terlihat di layar, resume itu sedang aktif dan sedang berinteraksi, on pause itu ditutup atau berpindah, kemudian on stop itu dia nggak akan terlihat lagi di layar, sama on destroy itu penghapusan. Langsung saja kita perlihatkan itu cara kerjanya kayak gimana. Kita buka Locket-nya dulu. Nah, nih, custom activity dibuat pertama kali. Muncul kan Locket-nya itu di bawah. Jadi dia tuh kayak merekam setiap aksi yang kita lakukan di sebuah aplikasi. Nah, kemudian itu kunci yang ketiga, navigasi antar halaman. Navigasi antar halaman ini saya menerapkannya itu ada di login, nih, dengan menambahkan binding, yang dimana nanti kalau misalkan kita klik button login itu bakal langsung berpindah ke halaman welcome. Nih, jadi nanti itu kita menggunakan file intent, yang berarti intent itu digunakan untuk setiap kita mau melakukan peralihan page. Nah, untuk kelasnya kita tambahkan kelas yang ingin kita alihkan. Contoh, di login ini saya mau beralih ke welcome activity, maka di sini saya membuatnya itu welcome activity. Dan jika di running, nih, kita klik button login, sesuai sama inisialisasi dari layout constraint sebelumnya, maka akan beralih ke page welcome. Kemudian itu saya juga ada menambahkan intent pada welcome activity, yang dimana bisa dibilang welcome activity ini sebagai dashboard saya untuk melakukan peralihan ke page-page lainnya. Ada button untuk ke page custom 1, button bangun ruang, dan juga button custom 2. Masing-masing ini memiliki page-nya tersendiri. Nah, dengan file intentnya itu kita sesuaikan, karena di sini tadi saya mengambil inisialisasi button custom 1, nih. Maka di kelasnya pun kita buat custom 1 activity, kita panggil kelas activity-nya tadi. Nah, supaya tampilannya itu bisa langsung merekam aktivitas kita tambahin yang namanya start activity intent. Nih, contoh rekomendasi. Terus kita lakukan back, kita lihat booking. Nah, beralih kan. Terus kalau misalkan kita mau ke yang bangun ruang, nih, bakalan muncul ini kita hitung. Nih, bakalan masuk dia lagi ke page welcome. Nah, kenapa pada saat ditekan back itu kita beralih ke welcome lagi? Karena di sini saya menambahkan masing-masing pada setiap page itu, pada setiap activity itu menambahkan button back yang menggunakan set on click listener. Jadi dia itu setiap kita mengklik button back ini tadi, dia itu bakal beralih ke halaman sebelumnya.
atau bisa dibilang kembali ke halaman dashboardnya. Sama, juga menggunakan intent, tetapi hanya saja di sini kita setiap setiap kita back itu kita tambahkan finish. Kenapa kita tambahkan finish? Supaya hasil dari aktivitas kita itu bakal langsung ke stop semuanya. Nah, terus juga saya menambahkan button logout sesuai dengan kriteria. Button logout ini saya tambahkan di page custom 2. Nah, kenapa di custom 2? Karena custom 2 merupakan akhir dari kriteria praktikum. Jadi ini saya menambahkan button logout. Button logout ini kita ambil inisialisasi dari layout constraint custom 2. Terus kita tambahkan logika set and click listener-nya. Nah, yang dimana kalau kita tekan button login, maka akan muncul konfirmasi logout. Apakah Anda yakin ingin logout? Kemudian jika kita klik ya, maka akan beralih ke halaman login activity. Tapi jika kita klik tidak, maka logout-nya akan dibatalkan. Langsung aja kita lihat nih logout. Apakah Anda yakin ingin logout? Jika kita klik tidak, maka dia akan tetap berada di halaman yang sama. Nah, logout dibatalkan. Kenapa bisa muncul notifikasi seperti itu? Nah, karena di sini saya menggunakan snack bar. Snack bar itu merupakan tampilan notifikasi untuk konfirmasi dari si user. Nah, kemudian jika kita klik ya, maka dia akan beralih ke halaman login. Nih, login activity. Itu untuk error yang saya temukan itu saya errornya itu tadi di sini. Sebenarnya bukan error, hanya saja ketika saya menekan konfirmasi logout, saya klik ya, dia itu kayak nggak beralih, dia beralih ke page login. Hanya saja hasil inputan saya itu nggak hilang, jadi nanti itu dia bakalan kayak record apa yang saya inputin tadi. Nah, maka dari itu saya itu menambahkan finish. Terus juga kalau misalkan kita membagi tabnya ini, nah, kalau nggak saya tambahin finish, ini semua aksi dan aktivitas itu dia itu kayak kerekam semua. Nih. Kemudian untuk tantangan dan kesulitan itu yang pertama, memahami life cycle activity itu kayak menurut saya itu cukup membingungkan karena kita harus tahu urutan pemanggilannya. Mulai dari on create, on start, on destroy, on resume, dan lain-lain. Dan saya juga bingung itu dijalankannya itu kapan. Jadi kayak harus berulang-ulang baca modul baru ngerti, dan itu pun ya nggak yang sengerti itu juga gitu. Nah, terus kesulitan saya yang kedua itu menangani navigasi antar activity. Jadi kayak berpindahnya itu dia nggak langsung berpindah, kayak entah itu saya typo, tapi sebenarnya itu bukan masalah yang besar. Terus yang ketiga itu membuat dialog konfirmasi snack bar itu kayak saya harus memahami dulu file view by ID-nya itu, terus juga harus memastikan setiap terjadi error kayak view not found atau illegal state exception. Nah, kayak setiap melakukan snack bar kayak gini itu nggak langsung yang nampil secara keseluruhan, dan juga kalau masih nampil setengah itu masih oke. Nah, jadi itu kesulitannya. Terus untuk bab 2 itu refleksi pembelajaran perkuliahan. Pemahaman konsep inti itu yang pertama. Activity itu memahami bagaimana sebuah activity berjalan dan serta kapan tepatnya kode itu dijalankan. Terus yang kedua, menggunakan intent untuk berpindah halaman dan mengirimkan data antar activity. Memahami cara menyusun activity yang responsif menggunakan constraint layout serta mengaturnya menjadi lebih rapi menggunakan material card view.
dan menampilkan dialog untuk konfirmasi aksi dari si user. Hubungan dengan materi sebelumnya itu yang pasti, tugas ini melatih pemahaman materi modul tentang life cycle activity dengan menampilkan loket pada setiap tahapan yang user lakukan seperti on create, on start, on destroy. Terus juga uh, bagaimana cara menerapkan intent untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya, dan juga untuk menerapkan bagaimana kita melakukan logout. Terus sama interaksi si user dengan konfirmasi snack bar. Langsung saja kita langsung ke demonya. Fase pertama, batch bangun ruang, kita inputin, terus kayak email, back, booking, ini untuk survei-nya belum, langsung kita logout. Jika tidak, muncul notifikasi logout dibatalkan, muncul lagi konfirmasi logout. Jika klik ya, baik halaman login. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan pembahasan yang terbelit-belit, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.